untuk penganggaran, Bapak Ibu sekalian, tolong sampaikan kepada desa kita bahwa untuk penganggaran nanti tetap sesuai dengan untuk penganggaran belanja ya, tetap sesuai dengan jumlah KPM yang mereka rekam. Kenapa? Karena tentunya dari sisa yang 40% yang tidak terpakai untuk BLT itu nanti tidak akan salur ke desa. Karena dia tetap ada di Airpool, makanya dia tetap nanti dia tercatatnya itu hanya sebesar yang dibelanjakan saja atau sebesar sama besarnya dengan yang sudah direkam jumlah KPM-nya. Jadi kalau untuk pelaksanaan kegiatan untuk ketahanan pangan hewani yang 20% itu memang dilaksanakannya harusnya langsung kepada kelompok tadi. Karena kalau dia lewat BUMDes itu jadi nanti jadi pemberdayaan itu ya, pemberdayaan ekonomi itu jadinya bukan untuk ketahanan pangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut Bu Furi ini justru nanti harusnya dilaksanakan oleh masyarakat ya atau kelompok masyarakat tadi. Jadi itu jadi belanja langsung, jadi bukan melalui BUMDes. Realokasi, ini ada beberapa hal sebenarnya yang hampir sama nih pertanyaan untuk relokasi ya. Terutama Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kebijakan untuk realokasi ini nanti akan dilihat ya. Kalau di dalam pasal 52 itu sebenarnya ada bunyi itu ya, bahwa kewenangan untuk melakukan realokasi itu nanti ada dasar pertimbangannya atau ada triggernya. Jadi misalnya seperti tahun 2021 kemarin kita tiba-tiba dana desa diminta untuk memberikan stimulus untuk penanganan kemiskinan ekstrim misalnya. Nah, tentunya nanti hasil realokasi itu nanti penggunaannya diarahkan kepada ternyata di program-program prioritas yang menjadi trigger dari realokasi itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memang kita tidak tidak memfokuskan nanti penggunaannya itu untuk BLT lagi, tetapi kita bisa gunakan untuk yang lainnya, namun dia sesuai dengan program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi trigger dari realokasi tadi. Ya, jadi saya juga tadi baca ada beberapa di dalam kolom chat juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita sudah mempertimbangkan hal tersebut. Di dalam PMK memang kita sudah atur mengenai fleksibilitas penggunaannya. Jadi gambarannya begini, memang kita membolehkan desa itu untuk melakukan penyesuaian atau realokasi penggunaan 8%, tetapi dia tetap harus memenuhi persyaratan atau kriterianya. Nah, di dalam PMK ini kita atur bahwa desa boleh melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap penggunaan 8% untuk COVID tadi itu untuk kegiatan lain, tetapi harus ada tenggang waktunya. Ya, kalau saya nggak salah 3 bulan nggak salah ya, 3 bulan sejak bapak-bapak ibu-ibu anggarkan di APBDes. Nah, kemudian dalam kurun waktu itu kemudian kondisinya masih PPKM level 1 atau mungkin zonanya hijau, maka itu bisa digunakan atau direlokasi untuk kegiatan yang lainnya, kegiatan prioritas lainnya. Namun tetap tidak 100% dihilangkan 8% itu kalau memang belum digunakan. Jadi tetap ada dana yang dicadangkan untuk penanganan COVID. Karena Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan penanganan COVID itu kita tidak semata-mata dalam rangka untuk melakukan pengobatan atau penanganan ya, tapi termasuk juga untuk pencegahan. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian mau mengadakan misalnya pengadaan masker untuk masyarakat, itu termasuk salah satu kegiatan pencegahan yang masuk dalam koridor penanganan COVID. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin melakukan disinfektan di wilayah desa misalnya, atau kita mau membuat tempat cuci tangan misalnya gitu ya, itu merupakan kegiatan-kegiatan sifatnya preventif yang sifatnya pencegahan. Nah, itu tetap bisa kita lakukan ya. Jadi 8% itu tidak serta-merta semuanya digunakan untuk kegiatan lainnya atau direlokasi ke kegiatan lainnya. Bapak, yang kami maksud dengan juknis yang diterbitkan oleh Bupati Wali Kota itu adalah juknis yang terkait dengan bagaimana pola belanjanya di APBDes. Jadi misalnya kalau selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau membelanjakan dana di APBD itu ada petunjuk-petunjuk teknis yang digunakan sebagai standar untuk pelaksanaan kegiatan. Misalnya penentuan harga dasar gitu ya. Kemudian tata cara pengadaan dan lain sebagainya. Itu yang kita maksud dengan juknis yang terkait oleh kabupaten kota. Dan itu menurut saya itu tetap diperlukan oleh desa untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah desa.
kepala desanya tersangkut masalah hukum, kemudian dia mendapatkan alokasi kinerja, Bapak, jadi memang saat ini penilaian terhadap kinerja desa untuk penerima AK itu masih dilakukan secara kombinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebenarnya kami juga mengharapkan bahwa fakta-fakta yang ada di lapangan, yang empirik tadi, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Karena kami di pemerintah pusat, kami nggak bisa Pak melihat itu gitu ya. Kami nggak punya tangan yang cukup, jangkauan yang cukup untuk bisa melihat atau memotret keadaan yang ada di lapangan terkait dengan penilaian kinerja desa tadi. Nah, oleh karena itu, input dari pemerintah kabupaten kota ya itu menjadi salah satu tujuan dari dilakukannya konsolidasi penilaian untuk kinerja desa tadi dalam rangka untuk melihat AK. Nah, apabila desa itu memang yang kita anggap bermasalah, kemudian dia mendapat alokasi kinerja, karena memang berdasarkan penilaian kinerja, itu kita melihat bahwa nilainya memang baik. Ya. Nah, kebetulan memang status kepala desa yang tersangkut hukum tadi itu belum masuk Pak di dalam indikator penilaiannya. Oleh karena itu, kita nggak bisa mengkaitkan antara kinerja desa ya secara keseluruhan dengan perilaku kepala desanya. Jadi sementara kita belum bisa melihat belum menghubungkan dua hal itu. Ya ke depan mungkin kita perlu perbaiki ke depan ya, kita bisa kita lakukan perbaikan untuk indikator penilaiannya. Nah tapi yang pasti Pak, PMK itu sudah definitif, PMK sudah ditetapkan, alokasi masing-masing desa itu sudah ditetapkan di dalam PMK tersebut, maka PMK tidak bisa direvisi. Karena kalau itu direvisi, ini akan berdampak kepada 74.960 desa lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan bahwa untuk menghitung dana desa per desa, itu kita lombakan seluruh desa yang ada di Indonesia. Jadi ada perubahan Rp1 di desa satu, desa A, itu akan mengubah desa yang lainnya. Nah, sehingga perubahan-perubahan tadi itu tidak dimungkinkan. Artinya revisi PMK itu tidak mungkin kita lakukan. Nah, untuk desa-desa yang tidak melakukan atau tidak menindaklanjuti temuan APIP, Bapak Ibu sekalian, di dalam PMK, tadi saya sebutkan bahwa sanksi yang kita kenakan kepada desa-desa itu adalah sanksi terhadap kepala desa yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penyelewengan, penyalahgunaan dana desa. Nah, kalau kepala desa itu melakukan penyalahgunaan dan dia belum ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat hukum, maka desa itu pun belum bisa kita berikan sanksi, Pak. Oleh karena itu, kalau memang ada desa yang berdasarkan APIP kita melakukan pelanggaran, dan itu memang indikasinya adalah penyalahgunaan, penyelewengan, laporkan ke APH, Pak. Ketika APH menetapkan dia sebagai tersangka, kita akan kenakan sanksi itu, ya. Jadi kita nggak mau menggunakan dasar rekomendasi APIP untuk mengenakan sanksi kepada desa. Kami menggunakan dasar penetapan dari APH terhadap untuk